Oke, saya lanjut di contoh yang pertama kita untuk metode solve deflection ini. Jadi ini ada struktur balok menerus, struktur statis tak tentu. Peletakan A adalah peletakan jepit, peletakan titik C adalah jepit, dan ini adalah peletakan sendi. Kita bisa lihat ya. Ini ada beban Q, beban P. Di sini ada nilai EI yang punya nilai konstan. Sekarang ditanyakan adalah hitung respon struktur. Respon struktur itu artinya gaya luar, internal force, gaya dalam, dan reaksi tumpuan. Itu maksudnya. Yang kedua adalah gambarkan diagram respon struktur. Gambarkan diagramnya itu adalah diagram momen, diagram geser, diagram gaya normal. Oke. Pertama adalah kita lihat. Nah, ini yang tadi yang seperti yang step atau tahapan yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah kita menggambarkan kurva elastik. Nah, kurva elastik itu adalah kira-kira bentuk dari deformasi akibat beban luarnya kira-kira seperti apa. Nah, ini karena posisi dia terjepit, maka deformasinya pasti seperti ini. Oke, di daerah sini deformasinya pasti sama dengan 0. Deformasi displacement rotasi ya. Sedangkan di titik B ini dia punya nilai rotasi. Sedangkan di titik C di sini sama dengan 0. Sini 0. Jadi otomatis rotasi A, B, C, B itu sama dengan 0. Sedangkan rotasi di BA dan BC tidak sama dengan 0, dan itu nilainya pasti sama dengan nilainya sama. Oke. Yang kedua adalah kita hitung momen primer akibat beban luar. Nah, di sini hanya ada dua batang AB dan batang BC. Oke. Sekarang perhatikan, batang AB punya nilai Q dan punya nilai P. Nilai P-nya adalah 20 kN dan nilai Q-nya adalah 2 kN per meter. Oke. Bagaimana menghitung momen primer AB dan momen primer BA? Di sini ada persamaan seperti yang saya tulis di atas, adalah PAB kuadrat per L kuadrat. Nah, ini persamaannya nih. Ditambah 1/12 QL kuadrat. Kenapa? Karena kombinasi antara beban terbagi merata dan beban titik. Beban titiknya 20 kN. Oke. Jadi ini adalah 1/12 QL1 kuadrat, itu adalah akibat terbagi beban terbagi rata, dan sedangkan ini adalah P kali LA dikali LB per L pangkat 2. Ini L pangkat 2 ya. Di sini ada PAB kuadrat ya. Berarti di sini LA LB, berarti ini adalah LB pangkat 2. Oke, begini, per L pangkat 2. Sedangkan ini sama, juga adalah pangkat 2. Jadi PAB pangkat 2 per L pangkat 2. Oke. Sedangkan momen primer BA itu sama, minus 21, karena kebetulan di sini bebannya adalah seragam. Kita bisa lihat di sini bebannya seragam. Seragam, posisinya simetris ya. Oke, sedangkan momen primer CB adalah 1/12 QL kuadrat, 1/12 dikali 4 pangkat 2. Oke. Itu adalah momen primer akibat beban luar, kondisi peletakan terjepit. Sekarang yang ketiga adalah momen primer akibat kekakuan. Nah, dari batang AB kita menggunakan persamaan slope deflection. Momen AB itu adalah 2 EI per L dikali 2 rotasi di A ditambah 2 rotasi di B. Oke. Masukkan saja 2 EI per 6 kali 2 kali 0. Kenapa di sini 0? Karena rotasi di A itu sama dengan 0, karena peletakannya peletakan jepit, tambah rotasi di B, sehingga kita akan dapatkan momen di AB sama dengan 0,33 rotasi B. Oke. Selanjutnya adalah MBA 2 EI per L dikali
rotasi A ditambah 2 rotasi B. Rotasi A juga adalah sama dengan 0, maka kita akan dapatkan nilai seperti ini. Oke, sekarang batang BC. Batang BC kita gunakan persamaan slope deflection lagi, 2 MBC sampai dengan 2 EI per L dikali 2 dikali rotasi di BC ditambah rotasi CB. Rotasi CB itu sama dengan 0, maka di sini kita isi 0. Sehingga kita ketemu angka EI rotasi B. Oke. MCB sama, kita hitung dengan cara yang sama, kita akan dapatkan rotasi CB sama dengan 0,5 EI rotasi di B. Oke. Sekarang kita tentukan persamaan slope deflection. Bagaimana momen akhir untuk batang AB sama dengan momen primer akibat beban luar pada AB ditambah momen akibat kekakuan pada AB. Nah, MAB sama dengan 21 ditambah 0,33 rotasi di B. MBA dengan cara yang sama kita dapatkan MBA sama dengan ini. Jadi MAB ada nilainya kita sebut persamaan 5, MBA ada nilainya kita sebut persamaan 6. Sedangkan pada batang BC, MBC sama dengan momen primer BC tambah momen primer akibat kekakuan BC, kita dapatkan ini. MCB kita dapatkan ini. Oke, kita sebut persamaan 7 dan persamaan 8. Oke, selanjutnya kita hitung sudut rotasi. Menentukan sudut rotasi seperti yang sudah saya jelaskan. Jumlah momen di B sama dengan 0. MBA tambah MBC sama dengan 0. Jadi tinggal kita masukkan angka ini. Oke, kita masukkan MBA tadi dari persamaan 5, MBC dari persamaan 6 sama dengan 0. Kita dapatkan rotasi di B sama dengan 9,4 per EI. Oke, dari situ kita bisa mendapatkan persamaan momen AB dengan mengsubstitusi dari persamaan 9 ke persamaan 5. Kita dapatkan ini. MBA juga kita bisa dapatkan dengan cara substitusi. Substitusi dari persamaan 9 ke persamaan 6. Oke. Untuk MBC kita dapat substitusi persamaan 9 ke persamaan 7. Untuk MCB kita substitusi persamaan 9 ke persamaan 8 sehingga kita dapatkan angka-angka ini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan nilai gaya momen luar, momen akhir sebenarnya, momen akhir dari MAB 24,13, MBA minus 14,73, MBC 14,73 dan MCB adalah 0,63. Di sini saya jelaskan tadi bahwa MBA kalau dijumlahkan dengan MBC itu pasti sama dengan 0. Oke. Nah, untuk mendapatkan bidang BMD, SFD dan NFD itu kita lakukan yang namanya free body diagram. Yang kita bisa lihat di slide-slide ini. Pertama adalah batang AB dan batang BC. Untuk mendapatkan reaksi AB, reaksi A vertikal, Anda harus momen di B sama dengan 0. Lakukan seperti itu, seperti mekanika biasa. Kita akan mendapatkan reaksi AV ini dan reaksi BV ini. Perhitungan momen batang kita juga lakukan dengan cara kita tinjau per titik-titik. Oke. Nah, ini untuk selanjutnya bisa dilihat pada slide-slide ini. Saya percepat saja. Oke. Nah, ini kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, perlu saya jelaskan di sini adalah ketika momen maksimum terjadi, maka gaya geser sama dengan 0. Di sini dia gaya geser sama dengan 0 ketika momen maksimum terjadi. Sama dengan di sini ketika momen maksimum terjadi atau titik puncak balik kurva ya. Titik kurva, puncak kurva itu sama dengan gaya gesernya adalah sama dengan 0. Nah, berapa titik jaraknya itu adalah 2,88 nih dari titik B. Sedangkan ini ada tadi angkanya kita dapatkan di sini. Momen akhirnya sekitar titik jarak dari A ke titik puncak kurva momen ini adalah kebetulan pas di tengah ya. Oke, bila ada yang mau ditanyakan mungkin cukup ya. Bila ada yang ditanyakan nanti silakan bisa disampaikan di grup. Oke, lebih dan kurangnya
Mohon dimaafkan. Terima kasih.